Oke, pertama kita bahas soal OSN 2024 ya, yang paling baru. Oke, ini ada tabel macam-macam. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, identifikasi senyawa. Ya, nah ini materi kimia anorganik ya, yang buatnya Bu Irma. Oke, pertama ada padatan A berwarna kuning, merupakan senyawa ionik dengan anion poliatomik. Ya. Nah, sekarang dia larut dalam air. Dalam kehidupan sehari-hari, padatan A digunakan sebagai oksidator pada suatu sintesis senyawa organik. Sebenarnya kalau udah sering belajar tentang kimia organik, kita langsung bisa tahu dari sini. Oksidator untuk senyawa organik. Terus warnanya kuning. Kira-kira apa tuh yang sering dipakai untuk oksidator? Biasa oksidator apa? Ada kalium permanganat, ada dikromat, ada kromat, gitu ya. Jadi yang warna kuning ini adalah si anion kromat ya, CrO4 2 minus gitu ya. Jadi yang pertama kita dapat A itu adalah, nah ini baru anionnya ya, jadi CrO4 2 minus tinggal kita cari kationnya ya. Kemudian reaksi dengan analisis kualitas. Indikator titrasi ya. Salah satu percobaan yang menggunakan padatan A sebagai indikator yaitu penentuan kadar ion klorida dalam sampel natrium klorida yang menggunakan titran larutan perak nitrat. Oke. Jadi ya dia sebagai indikator ya, penentu titik akhir titrasi ya. Ketika ketemu sama perak, dia bakal jadi Ag2 CrO4 yang warnanya merah. Begitu. Nah, ketika titik akhir titrasi dicapai, dia mati endapan berwarna merah, bata, merupakan senyawa B. Nah, senyawa B berarti jelas yang padatan warna merah tadi. Ag2 CrO4. Ya. Oke, sekarang larutan A dapat berubah warna menjadi jingga dalam suasana asam dan terbentuk ion C. Nah, ini adalah kesetimbangan antara ion kromat CrO4- dengan ion dikromat ya. Jadi yang C ini si ionnya ya kan, Cr2O7 2 minus. Jadi reaksinya itu seperti ini. 2 CrO4 2 minus aqueous berkesetimbangan menghasilkan Cr2O7 2 minus. Di sini ada 2H plus ditambah dengan air ya. Nah, jadi semakin asam ya, maka dia akan bergeser ke arah kanan ya. Makin banyak Cr2O7 2 minusnya. Sedangkan makin basah artinya H plusnya makin sedikit, kesetimbangan bergerak ke arah kiri ke pembentukan CrO4 2 minus begitu ya. Nah, sekarang reaksi larutan A sampai sini kita belum ada. Oh, itu kationnya di bawah ya. Kita lanjut dulu untuk yang D dan E. Larutan A tadi bereaksi dengan etanol ya, menghasilkan dalam suasana asam menghasilkan larutan berwarna hijau yang terdiri dari D dan E ya. Nah, kita lihat D dan E-nya ini apa.
artinya bebas saja ya, D dan E. Intinya D dan E ini produk dari reaksinya ya. Jadi bisa bolak-balik aja. Misalnya kita mau D-nya itu si kromnya yang udah tereduksi sekarang. Nah, krom dalam bentuk tereduksinya yang berwarna hijau itu adalah Cr3+. Dia warnanya hijau. Ya. Cr3 Cr3+ aqueous gitu. Terakhir. Dan juga tentu Ca ya, yaitu si produk dari etanolnya ya. Jadi etanol ketika kita reaksikan dengan oksidator berupa permanganat berupa kroma tadi akan menghasilkan asam karboksilat yaitu asam asetat ya, atau etanoat atau uh, kalian bisa juga gambar strukturnya gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan kation dari padatan A dilakukan uji nyala menggunakan kawat nikrom. Hasil uji nyala diamati nyala api berwarna ungu. Ini adalah karakteristik dari potasium ya atau kalium. Maka A adalah K2CrO4 gitu ya. Itu yang A. Oke, sudah terjawab. Kemudian lanjut persamaan reaksi untuk titrasi penentuan kadar ion klorida ya. Nah, sekarang yang bagian B, ion klorida ya. Oke. Nah, kita tentukannya dengan menggunakan titeran berupa Ag nitrat atau di sini adalah Ag+. Gitu ya. Karena yang pentingnya adalah si Ag plusnya. Gitu. Akan mengendap sebagai AgCl solid begitu ya. Kemudian C, beri penjelasan perubahan warna yang terjadi pada penentuan kadar ion klorida ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi tadi. Jadi ketika Cl minusnya habis, maka Ag plus akan bereaksi dengan CrO4 2 minus ya, menghasilkan Ag2CrO4 yang warnanya merah begitu ya. Teruskan persamaan reaksi yang setara untuk analisis kualitatif penentuan etanol. Oke, sekarang untuk penentuan etanol kita lihat. Ini adalah penyetaraan redox ya, gitu. Jadi pertama dari C2H5OH menghasilkan CH3COOH ya. Kita lihat perlu apa aja tuh. Plus H2O ya. Kemudian hidrogennya di sini ada 5, 6, 7, 8. Di sini ada sisa 4 lagi. Berarti di sini tambah 4 elektron ya. Atau kalian bisa lihat juga dari strukturnya karena yang pentingnya itu adalah salah satu karbonnya aja, yaitu ini dan ini ya.
Jadi karbon yang di etanol yang nanti mengalami oksidasi jadi asam karboksilatnya itu cuma karbon satu doang ya. Berarti ini berapa tuh biloxnya? Ya. Sama karbon dia nol, sama hidrogen minus 2, sama oksigen plus 1. Jadi di sini minus 1 ya. Udah pada bisa kan ya penentuan untuk apa namanya? Atom di dalam bilox atom di dalam suatu molekul ya. Lanjut di sini sama karbon nol, sama oksigen plus satu plus 2 plus 3 ya. Jadi dari min satu ke plus 3 itu dia ngelepasin 4 elektron gitu ya. Makanya sini 4 elektron. Jadi bisa banyak caranya ya. Nah, sekarang kita lihat dari CrO4 minus 2 minus menghasilkan Cr3 plus ya. Tinggal tambah aja 4 H2O liquid. Ya, nanti kalian tambahkan aja fasanya. Kemudian di sini ada 8H plus. Ya. Berarti ada 6 elektron. Ya, ya sebentar. 3 ya. 3 elektron ya. 8, 6. 3 elektron. Itu yang 6 itu yang Cr2. Oke. Ya. Jadi di kiri dan di kanan sama-sama plus 3. Ya. 8 kurang 3. 8 kurang 2 kurang 3. Ya. Atau 8 kurang 5 jadinya 3. 3 plus juga sama. Nah, sekarang tinggal setarakan aja elektronnya. Elektronnya ya. Berarti di kiri ada 3 etanol C2H5OH ya. Kemudian ada 4 CrO4 2 minus akus menghasilkan 4 Cr3 plus akus ya, tambah 3 CH3COOH hapus. Kemudian airnya di kiri ada 4, di kanan ada 12 ya. Jadi di sini ada 12 kurang 4, jadinya 8H2O liquid. Dan H plusnya di kanan ada 16, kanan ada 12. Sebentar. Ini kita kali 3 ya. Ini 7. 3, ini kali 4 ya. Ini 13 ya. 4, terus ini kali 4, kali 8 ada 32. Sedangkan di sini 4 kali 3, 12. Ya. Berarti ada 20 ya. Plus 20 H plus plus. Nah, tinggal cek aja. Hidrogennya ada, karbonnya udah. Karbon 6, 6, hidrogennya ada 20, terus ditambah 3 kali 6, 18. Ya. Yang ini juga hidrogennya ada 26 tambah 12. Betul. 38 ya.
38. Oke. Oke, udah setara semua. Oke, itu ya untuk penyetaraannya. Lanjut. Oke. Apakah kelarutan padatan B akan meningkat dalam larutan NH3? Serta apakah terjadi perubahan warna larutan? Oke. Nah, sekarang kita lihat KSP-nya segitu, KF-nya segitu. Ya. Nah, KSP senyawa B yang tadi, KF-nya ini. Oke, tinggal kita lihat aja. Sebenarnya pasti ada perubahan gitu. Tapi seberapa besar kita lihat. AG2 CRO4 ya, ditambah 4NH3 ya, berkesetimbangan menghasilkan 2 AgNH3 dua kali plus ditambah CrO4 minus ya. Nah, ini nilainya adalah K sama dengan KF si AgNH3 dua kali plus ya dikali dengan KSP ya. KSP dari Ag2 CrO4 ya. KF-nya jangan lupa di kuadratin ya, karena kan kita pakai dua kalinya. Kalau reaksinya kita kali 2, nilai K-nya kita pangkatkan 2 gitu. Jadi kita bakal dapat K-nya ini lebih dari 1 ya, jelas. Nah, nanti kita dapat di sini KF-nya kan 10 pangkat 7 masing-masing. Berarti 10 pangkat 7 dipangkatkan 2. Jadinya 10 pangkat 14. Ya. Tuh. Kemudian KSP-nya 10 pangkat minus 12. Ya sekitar jadi K-nya bakal sekitar 10 pangkat 2. Ya. Lebih dari 1. Ya. Jadi nilai K ketika dia lebih dari 1, maka untuk keadaan standar ya, ketika uh, semua konsentrasinya 1 molar, reaksinya akan menuju ke kanan ya, gitu. Sebenarnya kalau itu logik di kimia fisik ya. Jadi nilai K itu uh, ketika nyatain K lebih dari 1 atau kurang dari 1, itu menyatakan kespontanan untuk ketika nilai Q-nya sama dengan 1. Jadi semuanya itu 1 molar atau 1 ATM gitu. Spontan nggak spontan sebenarnya ya kita lihat dulu kondisinya apa. Tapi kalau di sini kita pakai simplifikasi karena ini kimia anorganik ya. Intinya logik dosennya, apakah terjadi perubahan atau enggak, itu lihat nilai K-nya. Ya. Kalau K lebih dari 1, artinya reaksinya bakal bergeser banget ke kanan. Ya. Sedangkan kalau kurang dari 1, masih kurang ke kanan. Masih cukup banyak reaktannya. Ya.
Jadi nilai K digunakan untuk pembuktiannya aja, ya, walaupun nggak absolut. Perkiraan aja gitu untuk ngambil kesimpulan. Ya. Jadi ketika nilai K lebih dari satu ini, maka reaksi akan spontan, sangat spontan ke kanan. Artinya bakal ada perubahan warna dari padatan yang warna merah, ya. Sekarang kita bakal dapat padatannya larut dan kita dapat kembali si uh, kromatnya. Tapi kan dari awal udah ada kromat. Jadi larutannya itu masih warna kuning, nggak berubah, ya. Padatannya yang berubah. Oke. Oke, ada perubahan warna larutan. Nah, ditanya larutan apa? Jawabannya warna larutannya nggak berubah, ya. Jadi padatannya larut, tapi warna larutan tetap. Karena yang menentukan warna larutan itu ya ion yang larutnya, yaitu si Cr4 minus. Ya, gitu. Jadi tetap. Sedangkan AgNH3 dua kali, ini nggak berwarna. Ya, jadi tetap warna kuning.